Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah ekologi. Dan pada sesi kelima kita akan membahas mengenai habitat, mikrohabitat, dan relung. Mari kita lihat apa definisi dari habitat. Habitat dapat didefinisikan sebagai suatu lingkungan tempat hidup atau tempat tumbuh organisme, atau tempat di mana suatu organisme atau populasi hewan dapat diperoleh. Nah, habitat adalah area yang memiliki sumber daya dan kondisi bagi organisme untuk bertahan hidup dan melakukan reproduksi. Kemudian habitat bukan hanya sekedar vegetasi atau struktur habitat, tapi merupakan jumlah sumber daya yang spesifik yang dibutuhkan oleh spesies atau oleh organisme hidup. Kemudian habitat tidak hanya merupakan lingkungan abiotik bagi organisme, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah ada pola interaksi yang terjadi. Nah, itu beberapa definisi tentang habitat. Kemudian apa macam-macam habitat? Mari kita lihat. Habitat air tawar ya. Kemudian ada habitat lautan, ada habitat perairan payo atau estuaria, dan ada habitat daratan. Klasifikasi habitat berdasarkan waktu. Pertama adalah konstan atau panggah, yaitu kondisinya bersifat terus-menerus dan relatif baik atau relatif buruk. Nah, kalau bersifat musiman, yaitu kondisi habitat berganti secara lebih kurang teratur baik dan buruk, layak atau tidak layak. Kemudian tidak menentu. Nah, tidak dapat diperkirakan, yaitu periode dengan kondisi baik, lamanya bervariasi, diselingi dengan periode dengan kondisi tidak baik, lamanya juga bervariasi. Lalu efemeral ya, yaitu periode berkondisi baik yang berlangsung singkat. Diikuti kemudian oleh periode berkondisi tidak baik yang berlangsung lama sekali. Itu beberapa klasifikasi habitat ya berdasarkan waktu. Nah, pemanfaatan habitat oleh organisme ini pertama adalah habitat digunakan oleh organisme dengan memanfaatkan sumber daya fisik, itu abiotik, dan juga biotiknya atau biologi. Habitat ini digunakan sebagai daerah jelajah. Kemudian pemanfaatan habitat oleh organisme juga bisa digunakan sebagai daerah perlindungan atau sarang. Kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh organisme sebagai daerah larian. Habitat juga digunakan sebagai tempat berlangsungnya segala kegiatan makhluk hidup lainnya. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan pemanfaatan organisme terhadap habitatnya. Selanjutnya, seleksi habitat oleh organisme. Seleksi habitat adalah proses atau perilaku yang digunakan organisme untuk memilih habitat yang sesuai untuk menunjang kehidupannya. Lalu suatu habitat ini diseleksi oleh organisme berdasarkan ketersediaannya dari tempat berlindung, kualitas dan kuantitas vegetasi, daerah peristirahatan, kemudian daerah pemangsaan, serta daerah pemeliharaan anak. Lalu seleksi habitat oleh organisme ini juga mengenai kesuksesan reproduksi dan berlangsung hidup spesies adalah alasan utama untuk mempengaruhi suatu spesies untuk memilih habitat. Lalu interaksi organisme juga mempengaruhi suatu organisme dalam memilih habitatnya seperti kompetisi dan predasi. Itu beberapa hal terkait seleksi habitat oleh organisme. Lalu apa yang dimaksud dengan mikrohabitat? Mari kita lihat ya. Mikrohabitat adalah seperangkat kondisi lokal atau lingkungan yang paling cocok dan yang langsung maksudnya berhubungan dengan hewan. Nah, mikrohabitat adalah tempat hidup yang sangat berbeda dengan kondisi sekitar secara umum. Mikrohabitat seperti apa? Misalnya lubang rodentia, kemudian sebatang kayu membusuk, kemudian di suatu lantai hutan, misalnya dapat dijumpai berjenis-jenis diplopoda ya yang menempati mikrohabitat tersebut. Nah, apa itu relung atau nisia atau nise? Nah, itu sama artinya ya bahwa relung ekologi atau nise atau nisia menunjukkan peranan fungsional dan posisi suatu organisme di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu komunitas di dalam ekosistem tertentu.
Nah, kemudian relung ekologi adalah posisi atau status dari struktur adaptasi organisme, respon psikologi, dan tingkah laku yang spesifik. Kemudian relung merupakan kombinasi tempat organisme hidup atau habitat, cara organisme hidup atau beradaptasi, dan peranannya di dalam suatu komunitas. Selanjutnya, relung ini bisa dibedakan menjadi pertama nih, relung fundamental, menunjukkan potensi secara utuh, yang hanya teramati di dalam laboratorium dengan kondisi terkendali, yang diamati hanya satu faktor tanpa ada pesaing atau predator. Yang kedua, relung terrealisasikan ini menunjukkan potensi di dalam spektrum yang lebih sempit dari relung fundamental, karena merupakan potensi yang benar-benar terwujud di alam dengan kehadiran organisme-organisme yang lain seperti pesaing-pesaing atau predator-predator dari hewan tersebut atau dari hewan itu ya. Ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan tentang hubungan antara kelembaban dan suhu dengan fundamental, relung fundamental dan dengan realisasi relungnya. Mari kita lihat. Diagram ini menunjukkan situasi distribusi spesies yang dikendalikan oleh dua variabel lingkungan, yaitu dari faktor suhu dan kelembaban. Faktor fisiknya ada kelembaban, ada suhu. Nah, wilayah hijau ini tunjuk. Nah, ini adalah realisasi misenya ya. Nah, ini menggambarkan kombinasi suhu dan kelembaban yang dibutuhkan spesies untuk kelangsungan hidup dan reproduksi di dalam habitatnya. Nah, ruang sumber daya ini dikenal sebagai ruang relung fundamental. Area hijau menggambarkan kombinasi sebenarnya dari dua variabel yang digunakan spesies ini di dalam habitatnya. Jadi bagian dari relung fundamental ini dikenal sebagai relung yang terrealisasikan. Jadi bisa saja suatu organisme hidup itu memiliki relung fundamental yang sama. Tetapi relung realisasi ini adalah relung di mana bagian daripada relung fundamental yang ditempati oleh organisme tertentu. Baik, ini salah satu penjelasan dari hasil dari gambar ini yang menunjukkan hubungan antara faktor fisik, kelembaban dan suhu terhadap kehidupan dalam organisme di suatu habitat atau di suatu mikrohabitat. Baik. Selanjutnya adalah komponen utama relung. Komponen utama relung adalah pertama tipe makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, pemilihan mikrohabitat. Yang ketiga, sifat fisik dan perilaku saat mengumpulkan makanan. Kemudian sumber daya diperlukan untuk tempat tinggal dan pembiakan. Nah, komponen utama relung itu tadi yang saya jelaskan ini berkaitan dengan bagaimana si tipe makanan dikonsumsinya, mikrohabitatnya, kemudian bagaimana sifat fisik atau perilakunya dalam mengumpulkan makanan, kemudian bagaimana sumber daya dibutuhkan untuk tempat tinggal dan proses reproduksi. Persaingan di dalam memperoleh sumber daya. Sebagai contoh, ini Setamalus sp sejenis teritip akan menempati area intertidal baik daerah pasang tinggi ataupun daerah pasang rendah. Area intertidal ini disebut area atau relung fundamental. Tetapi jika terdapat spesies teritip lainnya, misalnya Balanus sp pada area intertidal tersebut, maka Setamalus hanya akan menempati daerah pasang tinggi. Sedangkan Balanus hanya akan menempati daerah pasang rendah. Jadi daerah pasang tinggi disebut relung realisasi bagi Setamalus. Dan relung realisasi bagi Setamalus akan bersaing dan bertahan hidup. Kita lihat gambarnya. Ini adalah dua spesies yang menempati daerah intertidal ya. Kemudian Setamalus ini menempati daerah pasang tinggi dan Balanus menempati daerah pasang rendah. Apabila tidak ada spesies lainnya, ini Setamalus ini akan menempati daerah intertidal baik daerah pasang tinggi
maupun daerah pasang rendah. Karena ada spesies lain yaitu Balanus sp, maka Setamalus akan menempati daerah pasang tinggi saja dan Balanus sp akan menempati daerah pasang rendah saja. Nah, itu tadi yang dikatakan intertidal ini sebagai relung fundamental, tetapi relung realisasinya adalah untuk Setamalus adalah daerah pasang tinggi dan untuk Balanus sp adalah daerah pasang rendah. Nah, ini yang di bawah adalah gambar yang menunjukkan di mana spesies A dan spesies B juga memiliki zona yang overlap atau di mana kedua spesies ini ada pada kawasan atau pada relung yang sama. Oke, karena apa? Karena salah satunya adalah memiliki sumber makanan yang sama. Baik, kita lanjutkan proses pembentukan relung. Respon organisme terhadap persaingan sumber daya. Yang kedua adalah ekivalensi ekologi atau ecological equivalence, ya. Lalu pemindahan karakter atau karakter displacement. Kemudian respon organisme terhadap persaingan sumber daya ini adalah adanya tumpang tindih di dalam satu atau beberapa dimensi relung atau sumber daya di antara dua spesies yang berkoeksistensi di dalam habitat yang sama, akan menimbulkan suatu interaksi persaingan yang sangat tinggi. Jadi kalau suatu makhluk hidup atau organisme ada pada suatu tempat yang sama karena memiliki sumber daya yang sama, itu akan terjadi proses persaingan yang cukup tinggi. Ini tentu saja ya, di dalam lingkungan itu ada yang sesuai dengan ajas-ajas ilmu lingkungan yang kalian sendiri sudah memahaminya pada saat sesi sebelumnya. Oke, tidak ada dua spesies yang bentuk adaptasi atau fisiologinya, strukturalnya, baik perilakunya yang identik satu dengan yang lainnya. Sehingga spesies yang memperlihatkan adaptasi yang lebih baik dan agresif itu akan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan mampu bertahan hidup. Sama di dalam azas ilmu lingkungan juga dikatakan bahwa yang lebih kuat, yang lebih mampu beradaptasi, mereka yang akan bisa lebih bertahan. Ya, jadi penting di dalam suatu organisme itu bagaimana dia bisa mempertahankan dengan kemampuan adaptasinya sehingga mereka bisa bertahan hidup dan itu bisa mengalahkan populasi-populasi yang lainnya. Baik, spesies yang kalah bersaing akan mencari tempat yang lain. Makanya sering mengadakan migrasi karena memang alasan migrasi itu banyak hal. Satu, tidak cocoknya makanan, kedua memang dia tidak mampu beradaptasi atau kalah bersaing, ya tidak mampu bersaing. Nah, jadi spesies yang kalah bersaing akan mencari tempat yang lain yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkannya atau bisa jadi tadi mengalami kepunahan. Oke, ini adalah respon organisme terhadap persaingan sumber daya. Saya di sini menunjukkan sebuah penelitian orang lain yang menggambarkan Paramecium aurelia dengan Paramecium caudatum. Kita lihat di sini ada tulisan relative population density. Jadi nanti kita lihat bagaimana perkembangan jumlah dari Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum. Ini yang merah adalah Paramecium aurelia dan yang berwarna biru adalah Paramecium caudatum. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengamati efek eksklusi persaingan pada dua spesies Paramecium atau Parmecia. Kedua spesies ini menempati relung ekologi yang hampir sama, tetapi mereka tidak hidup bersama di alam. Kepadatan populasi relatif organisme Paramecium caudatum turun drastis ketika duanya dipaksakan untuk memperebutkan sumber daya yang sama. Jadi kalau misalnya di sini sumber dayanya sama, ya sumber makanannya sama, itu dia akan bersaing. Dan otomatis salah satu dari spesies tersebut akan mengalami penurunan secara drastis. Kita lihat di sini Paramecium caudatum mengalami penurunan populasi yang drastis. Ini namanya persaingan. Jadi walaupun spesiesnya berbeda dari dari sisi walaupun genusnya sama atau spesiesnya sama, secara spesifik dari sumber makanan yang sama, maka salah satunya pasti dari spesies Paramecium ini akan mengalami penurunan. Baiklah, selanjutnya kita lihat respon organisme terhadap persaingan sumber daya. Ini adalah jenis burung warbler, ya, warbler ini yang ada di Amerika Utara.
ini tampaknya kalau melihat dari habitat ini sama karena sama-sama menempati cemara atau pinus ya. Tetapi sebetulnya setiap burung warbler ini menempati posisi relung yang berbeda di dalam pohon tersebut. Mari kita lihat. Jenis Myrtle warbler ini adalah jenis yang menempati bagian paling bawah. Ya, nah kemudian jenis breasted warbler ini juga menempati daerah yang di atasnya. Kemudian black-throated green warbler ini menempati daerah di atasnya bay-breasted. Kemudian berikutnya adalah Black Buronian. Nah, kemudian paling atas adalah Kapemai. Jadi ini adalah jenis-jenis burung warbler yang menempati pohon cemara, tetapi sesungguhnya mereka secara spesifik menempati area yang berbeda. Jadi di sini bagaimana kita melihat bahwa respon organisme terhadap persaingan sumber daya sama-sama tempat habitat atau relungnya ya, tetapi juga memiliki spesifik perbedaan yang mereka tempati. Baik, ekivalensi ekologi atau ecological equivalence ya, ini adalah kesamaan ekologi menunjukkan dua atau lebih spesies memiliki relung yang sama tetapi berada di daerah geografis yang berbeda. Kita lihat, ekivalensi ekologi biasanya terjadi pada komunitas yang relatif sederhana. Spesies dengan relung ekivalen cenderung memiliki kedekatan kekerabatan jika terdapat pada tempat yang berdekatan, sedangkan pada tempat yang terpisah jauh cenderung tidak memiliki kedekatan taksonomik atau kekerabatan. Nah, ini adalah contoh spesies dengan ekivalensi ekologi. Yang pertama adalah jenis kakak Panthela aurantiaca, ya, dan yang kedua adalah jenis dendro. Ya, nah ini dua katak tersebut tadi dikatakan kalau dendrobates ya ini atau disebut arrow rods ya, ini berasal dari lereng Atlantik ya, dari lereng Atlantik. Sedangkan untuk jenis Mantela ini dari geografis Madagaskar ya, jadi berbeda letak geografisnya. Nah, ini menunjukkan walaupun relungnya sama, tetapi kan letak geografisnya berbeda. Nah, pemindahan karakter atau karakter displacement ya. Nah, ini pemindahan karakter adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan evolusioner yang terjadi ketika dua spesies atau serupa menghuni lingkungan yang sama. Nah, pada kondisi sumber daya terbatas, spesies yang akan melakukan adaptasi morfologi, perilaku, dan fisiologi yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat antara spesies. Nah, terdapat dua bentuk pemindahan karakter. Yang pertama adalah ketika spesies bersaing untuk mendapatkan sumber daya, seleksi mungkin mengarah pada perpindahan karakter ekologi atau ecological karakter. Ya, jadi bisa jadi ecological karakter displacement ini tadi ya, yang pertama jika spesies bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Jadi mungkin mengarah kepada perpindahan karakter ekologi. Kedua, ini ketika spesies saling mengganggu kemampuan antar spesies dalam mengidentifikasi pasangan atau mengakibatkan hilangnya kemampuan berkembang biak sehingga terjadi perbedaan pola perilaku atau perilaku berbiak. Maka seleksi dapat mengarah pada pemindahan karakter reproduksi atau reproduksi karakter displacement. Nah itu ya, jadi pemindahan karakter bisa disebabkan tadi ya karena bersaingnya untuk mendapatkan sumber daya. Yang kedua kemampuan di dalam mengidentifikasi pasangan atau tadi dalam kemampuan berkembang biak. Oke, itulah beberapa hal terkait dengan habitat, mikrohabitat, dan relung ya. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini dan tetap sehat selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.